Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada hari ini akan mempresentasikan mengenai Google Text. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri Karantiara Adinda, yang kedua Nova Ariandi, dan yang ketiga adalah Firlia Amanda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Table of content. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan Google Tag Manager. Yang kedua itu istilah dalam Google Tag Manager. Yang ketiga itu fungsi Google Tag Manager. Yang keempat itu manfaat penerapan Google Tag Manager dalam perusahaan. Yang kelima itu alasan perlu menggunakan Google Tag Manager. Yang keenam itu keamanan Google Tag Manager. Yang ketujuh langkah instalasi Google Tag Manager. Yang kedelapan cara menggunakan Google Tag Manager. Yang kesembilan hubungan Google Tag Manager dengan Google Analytics. Yang ke-10 perbedaan Google Tag Manager dengan Google Analytics. Yang ke-11 cara kerja Google Tag Manager dengan Google Analytics. Yang ke-12 apa yang dimaksud dengan Google Tag Assistant. Yang ke-13 itu ada peran Google Tag Assistant. Yang ke-14 ada pencatatan Google Tag Assistant. Yang ke-15 laporan pencatatan Google Tag Assistant. Yang ke-16 ada keterbatasan pencatatan Google Tag Assistant. Yang pertama apa yang dimaksud dengan Google Tag Manager? Google Tag Manager adalah alat yang membuat semua proses penempatan tag menjadi lebih mudah. Kita hanya perlu meletakkan kode ke website kita satu kali, lalu setiap kali kita ingin membuat tag, Google Tag Manager akan membuat kode dan meletakkan kode tersebut di website yang kita inginkan. Google Tag Manager adalah sebuah alat yang memungkinkan kita membuat dan memonitor tag tanpa harus menulis kode baru setiap kali kita ingin membuat tag. Kita cuma perlu meletakkan kode Google Tag Manager ke setiap halaman website yang diinginkan. Dengan menggunakan Google Tag Manager, kita tidak perlu membuat kode secara manual, yang juga akan membuat proses pemasaran lebih efisien dan tepat sasaran. Istilah dalam Google Tag Manager. Yang pertama ada Google Tag Manager Account. Tentu Anda wajib mempunyai akun dalam menggunakan Google Tag Manager. Kami menyarankan untuk menggunakan satu akun untuk satu website saja. Kenapa? Karena hal ini akan mempermudah Anda dalam menjalankan tag. Yang kedua ada kontainer. Kontainer adalah suatu tempat yang berguna untuk menyimpan satu atau lebih tag secara bersamaan. Selain itu, setiap akun Google Tag Manager juga bisa mempunyai beberapa kontainer. Setelah selesai membuat akun, maka Anda bisa membuat kontainer yang memang Anda perlukan. Beberapa jenis kontainer yang tersedia adalah web, AMP, iOS, dan Android app. Yang ketiga itu ada tag seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Tag adalah suatu script yang bisa digunakan untuk memperoleh informasi dari pihak pengunjung website. Selain itu, data ini juga bisa dikirim ke pihak ketiga seperti Google Analytics. Yang keempat itu ada trigger. Nantinya setiap tag mempunyai minimal satu trigger yang akan meminta untuk melakukan suatu hal secara detail. Contohnya, Anda bisa mengatur tag mulai bekerja setelah pengunjung website Anda melakukan klik ke salah satu link yang terdapat di dalam website Anda. Yang kelima itu ada variabel. Variabel adalah suatu parameter yang sifatnya dinamis yang mampu menentukan kapan trigger Anda harus aktif. Dengan menggunakan variabel, maka Anda bisa membuat tag dan trigger pun bisa bekerja beberapa kali pada beberapa tugas yang lebih spesifik. Misalnya, saat ada pengunjung website yang menambahkan barang ke dalam keranjang belanja di toko online Anda. Yang keenam itu ada event. Event adalah sesuatu interaksi yang terjadi di dalam halaman website atau toko online Anda. Seringkali event ini dimanfaatkan untuk mengaktifkan trigger, sehingga tag tertentu bisa mulai berjalan. Misalnya, interaksi saat pengunjung melakukan klik pada suatu link, maka akan membuat Google Analytics event tag bekerja. Yang terakhir yaitu ada data layer. Data layer adalah suatu variabel ataupun objek data script yang mampu menyimpan informasi dan juga mengirimkannya ke Google Tag Manager serta meneruskannya ke Google Analytics. Fungsi dari Google Tag Manager. Yang pertama itu membantu dalam pemasangan Google Ads serta Facebook Pixel. Di samping itu, Google Tag Manager juga berguna untuk mempelajari aktivitas pengunjung website yang bersumber dari iklan Facebook maupun Google. Yang kedua, melakukan monitor atau pengawasan terhadap pengunjung website. Contohnya adalah durasi yang diperlukan oleh pengguna ketik mengklik tombol atau link menuju website Anda hingga menutupnya. Yang ketiga, membantu seorang digital marketer dalam menambahkan kode atau ke dalam website. Hal ini memotong rantai kerja di dalam sebuah organisasi sebab developer tidak menerima request dari digital marketer lagi. Proses kerja pun menjadi lebih efisien. Yang terakhir, mempermudah tracking website bagi pemilik situs tanpa harus merekrut developer khusus untuk menangani hal ini. Manfaat penerapan Google Tag Manager dalam perusahaan.
Google Tag Manager yang pertama itu Google Tag Manager mempercepat proses. Google Tag Manager adalah alat yang akan membantu mempercepat banyak proses. Berubah atau menambahkan tag baru bisa dibuat dengan cepat atau sebagian besar tidak memerlukan perubahan kode untuk website. Hal ini bagus untuk para marketer karena bisa mempercepat waktu dengan menguji sendiri setiap kode yang dipasang dan juga bisa bekerjasama dengan bagian developer untuk hasil yang lebih maksimal. Yang kedua itu keamanan. Dua masalah besar yang biasanya terjadi ketika merawat website adalah keamanan dan kemungkinan bahwa situs tidak berfungsi. Untuk hal ini tidak perlu takut karena Google Tag Manager adalah alat yang tidak akan merusak website atau membuka kemungkinan lain yang bisa mendatangkan kerentanan di masa mendatang. Perusahaan bisa mengontrol siapa saja yang memiliki akses ke Google Tag Manager dan juga masih harus mengikuti langkah-langkah keamanan. Sama seperti ketika menggunakan sistem manajemen konten lainnya, perusahaan juga bisa menggunakan template standar untuk menggunakan tag yang sering dipakai, sehingga mengurangi potensi kesalahan penulisan script website tersebut. Yang ketiga itu fleksibilitas. Tidak bisa bahasa pemrograman bukan masalah sama sekali. Marketer hanya perlu membuat sebagian besar tag tanpa menulis satu baris kode pun. Tugas-tugas itu bisa kamu serahkan seluruhnya ke Google Tag Manager. Ini adalah salah satu alasan mengapa Google Tag Manager adalah alat yang cocok untuk para marketer. Tanpa campur tangan dari developer pun, para marketer bisa kapasitas menambahkan atau menghapus tag. Yang keempat itu ada workspace dan lingkungan. Dalam satu tim marketing biasanya memiliki beberapa orang untuk mengerjakan proyek yang sama. Workspace dan tampilannya memudahkan tim kamu dalam membagi-bagi ruang untuk menguji kreasi tag. Dengan begitu, kamu akan dengan mudah memisahkan tag yang masih diuji dengan tag yang siap dipublikasikan. Fitur ini sangat menguntungkan untuk tim yang memiliki banyak orang yang melakukan banyak perubahan. Yang kelima itu adalah built-in text, yaitu Google Tag Manager adalah alat yang memiliki banyak tag bawaan untuk Google Analytics, konversi AdWords, remarketing, dan banyak tag dari pihak ketiga. Kemudahan ini bermanfaat bagi marketer pemula yang baru ingin menggunakan Google Tag Manager. Kita bisa dengan mudah mengubah dan menyesuaikan built-in text. Opsi debug. Pastikan bahwa tag yang kita sematkan berfungsi sebelum kita menerbitkannya ke website adalah hal yang penting. Google Tag Manager adalah alat yang memiliki fitur debug bawaan yang memungkinkan kamu menguji dan mendebug setiap pembaruan di browser dan website kita yang sebenarnya. Sebelum benar-benar menerbitkan perubahan, fitur yang sangat membantu untuk melihat perubahan secara real time tanpa harus khawatir publik melihat perubahan yang dilakukan dengan beberapa informasi tanpa harus memahami banyak hal tentang kode. Alasan perlu menggunakan Google Tag Manager. Sebenarnya Anda bisa juga mengandalkan tool lain untuk mengedit tag atau melihat tag, tapi Google Tag Manager adalah tool yang layak Anda coba karena tersedia untuk Anda yang memiliki akun Google. Oleh sebab itu, penggunanya dapat disambungkan dengan tools Google lain seperti AdWords dan Analytics. Lalu Google Tag Manager memiliki halaman yang mudah untuk Anda gunakan karena termasuk user-friendly. Penggunaannya pun gratis, jadi tidak memerlukan biaya untuk mengolah tag di situs web Anda. Ketika Anda menggunakan Google Tag Manager bersama dengan Google Analytics, Anda akan mendapatkan manfaat yang optimal dari keduanya. Fungsi lain dari Google Tag Manager adalah sebagai berikut. Pengaturan tag di sini bisa dilakukan secara cepat karena Anda menentukannya sendiri. Yang kedua, tersedia dalam online interface yang gampang digunakan oleh mereka yang memerlukannya. Yang ketiga, menambah, mengganti, menghapus, dan mengaktifkan tag yang sudah Anda buat sebelumnya. Yang terakhir adalah Anda juga bisa tidak jadi menggunakan suatu tag dan mengembalikannya keadaan seperti semula. Keamanan Google Tag Manager. Google sendiri secara otomatis memindai setiap kode pelacakan yang ditambahkan penggunanya dengan tag HTML khusus di akun Google Tag Manager dan menjedanya jika ditemukan malware. Selain itu, kita juga dapat mengontrol siapa saja yang memiliki akses ke akun Google Tag Manager dan Anda pun dapat mencabut akses tersebut kapan saja. Kita juga dapat menyiapkan daftar putih atau daftar hitam dengan menambahkan beberapa perintah ke lapisan data kita di situs website. Jadi meskipun Google Tag Manager disusupi, kita akan memiliki keputusan apakah skrip pelacakan khusus diizinkan atau tidak untuk dijalankan di situs website kita. Langkah instalasi Google Tag Manager. Untuk melakukan instalasi Google Tag Manager, inilah beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu membuat akun Google Tag Manager. Silakan kunjungi halaman tagmanager.google.com. Anda akan masuk ke halaman login untuk masukkan akun Google Anda. Setelah berhasil login, kita akan masuk ke dalam halaman Google Tag Manager dan siap membuat akun baru. Silakan pilih Create Account. Berikutnya, kita bisa membuat akun baru melalui halaman Add New Account. Mulailah dengan mengisikan nama bisnis kita dan negara Indonesia pada bagian Account Setup. Ikuti dengan pembuatan kontainer pada bagian kontainer Setup.
Apabila kita menggunakan website, isikan container name dengan nama website bisnis kita dan platformnya adalah web. Jika ingin menggunakan aplikasi Android, sesuaikan pilihan kita dengan memilih Android lalu pilih Create. Jika sudah berhasil, kita akan mendapati tampilan Google Tag Manager Term of Service. Klik pada I also accept the data processing term as required by GDPR dan klik yes. 2. Melakukan instalasi Google Tag Manager. Sebelum masuk ke dashboard, kita akan mendapat kode snippet untuk menginstal Google Tag Manager di website kita. Copy dan paste kode pada kolom yang atas pada bagian head di semua halaman website kita. Bagi pengguna WordPress, Anda bisa meneruskan kode tersebut secara manual. Caranya masuk ke dashboard WordPress Anda, lalu masuk ke menu Appearance, terus ke theme editor, terus ke header.php, letakkan script di antara head dan head. Untuk cara lebih praktis, silakan gunakan plugin insert header and footers. Setelah diaktifkan, masuk ke menu setting, insert header and footers, paste kode ke kolom yang sesuai di bagian header and body. Klik save untuk menyimpan pengaturan tersebut. Instalasi Google Tag Manager di website kita sudah berhasil. Kita bisa kembali ke halaman Google Tag Manager dan klik OK pada tampilan kode snippet. Kita akan melihat tampilan dashboard seperti ini dan siap lanjutkan ke langkah berikutnya. Cara menggunakan Google Tag Manager. 1. Membuat tag dan trigger di Google Tag Manager. Untuk membuat tag, Anda bisa masuk ke dashboard Google Tag Manager. Jika Anda memiliki lebih dari satu akun, pastikan nama website sudah sesuai dengan yang akan Anda gunakan. Lalu pilih menu Add a New Tag. Selanjutnya Anda akan melihat halaman untuk membuat tag pertama Anda. Isikan nama tag dengan benar, gunakan nama yang sesuai dengan strategi yang ingin digunakan. Anda tentu lebih tahu nama yang paling pas. Setelah mengisikan nama, klik pada bagian tag configuration, lalu akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Pilih jenis tag yang Anda butuhkan. Jika ingin menghubungkan ke Google Analytics, pilihlah opsi tersebut. Selain itu, Anda juga bisa melihat banyak sekali daftar dari pihak ketiga lain, seperti dari Crazy Egg, LinkedIn Insight, Hotjar, dan lainnya. Bahkan Anda bisa membuat custom tag jika menginginkannya. Sebagai contoh, kami menggunakan Google Analytics Universal. Langkah selanjutnya adalah menentukan tag type. Sesuai yang Anda inginkan, ada pilihan berupa page view, conversation, dan lainnya. Tentukan juga variabel yang akan Anda gunakan. Apabila langkah tersebut sudah dilakukan, atur juga trigger untuk tag tersebut. Kami memilih OPEX sebagai contoh. Namun, Anda bisa menambahkan secara custom sesuai kebutuhan dengan klik pada tanda plus di kanan atas. Jika sudah selesai dan semua data yang benar, klik save untuk menyimpan perubahan. 2. Menampilkan preview. Setelah pembuatan teks selesai, Anda perlu memastikan informasi benar melalui tampilan preview. Hal ini bertujuan mencegah kekeliruan sebelum dipublish. Tampilan preview sudah dalam keadaan aktif jika Anda melihat tampilan orange seperti ini. Silakan buka website yang Anda pasangi tag. Anda akan melihat tampilan debug di bagian bawah yang akan menampilkan tag, trigger, dan data layer serta error yang muncul. 3. Mengaktifkan tag di website. Setelah memastikan semua informasi sesuai dan tidak error, Anda bisa mengaktifkan tag agar dapat langsung bekerja. Silakan keluar dari menu preview terlebih dahulu dengan klik pada Live Preview Mode di halaman dashboard Google Tag Manager Anda. Kemudian klik Submit, isikan beberapa informasi yang diperlukan dan klik Publish. Langkah untuk membuat tag sudah berhasil. Anda bisa membuat tag yang Anda butuhkan sesuai strategi bisnis Anda. 4. Menggunakan template di Google Tag Manager. Pada langkah pertama di atas, Anda membuat template dengan cara manual sesuai jenis tag yang ingin digunakan. Nah, salah satu kelebihan dari Google Tag Manager adalah pilihan template yang Anda bisa Anda gunakan secara langsung. Kami akan mencontohkan langkah 2 dan 3 tetap sesuai pada panduan di atas. Ya, caranya itu silakan masuk pada menu dashboard, terus klik add new tag, terus tag configuration, lalu pilih discover more tag type in the community template gallery. Setelah itu akan muncul berbagai pilihan tag yang dibuat oleh pihak ketiga. Salah satunya adalah Facebook Pixel yang akan kami gunakan dalam contoh ini. Setelah memilih salah satu template yang diinginkan, silakan tambahkan ke workspace Anda. Seperti langkah sebelumnya, lakukan pengaturan pada tag configuration dan trigger. Jika sudah selesai, klik save untuk menyimpan perubahan. Setelah mode preview diaktifkan melalui browser, buka halaman website yang Anda tuju dan Anda akan melihat tag yang Anda tambahkan sudah bekerja. Demikianlah cara menggunakan Google Tag Manager.
contoh yang kami berikan data tentu hanya contoh sederhana, sebab banyak sekali strategi bisnis yang bisa diterapkan dengan berbagai pengaturan tag dan trigger yang bisa ditentukan sendiri. Selain itu, dukungan dari integrasi pihak ketiga yang cukup banyak, sesuaikan dengan platform yang Anda pilih. Terima kasih, selanjutnya akan dibacakan oleh Karen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kaitan antara Google Tag Manager dan juga Google Analytics. Yang pertama yaitu hubungan antara Google Tag Manager dan juga Google Analytics. Dengan menggunakan Google Tag Manager, kita dapat menerapkan berbagai jenis kode pelacakan atau tag seperti kode pelacakan Google Analytics di situs kita tanpa perlu mengedit kode situs web kita. Demikian pula, kita dapat menambahkan kode untuk pelacakan peristiwa, pelacakan konversi, pemasaran ulang, dan lainnya menggunakan Tag Manager. Misalnya, jika kita ingin melacak unduhan file di situs kita, kita harus mengaktifkan pelacakan peristiwa dan memperbaharui semua tautan unduhan secara manual agar berfungsi. Namun, jika kita telah memasang Google Tag Manager di situs, kita cukup menambahkan tag baru ke Tag Manager untuk menyiapkan pelacakan unduhan file. Selanjutnya itu perbedaan Google Tag Manager dan juga Google Analytics. Untuk Google Analytics, nama tag itu tracking code tag, sedangkan Google Tag Manager itu container tag. Untuk fungsi utama Google Analytics yaitu sebagai sebuah tracking tool, sedangkan Google Tag Manager itu sebagai sebuah manajemen tool. Untuk aktivitas tag, Google Analytics melakukan tracking interaksi pengguna, sedangkan Google Tag Manager tidak melakukan tracking interaksi pengguna. Untuk isi tag, seperti terlihat pada tabel di sini, semua kode Google Analytics ditempatkan di head dan juga Google Tag Manager menempatkan kodenya itu di head dan body. Untuk kemampuan multitext, Google Analytics satu tracking code tag-nya hanya untuk satu aktivitas tracking. Sedangkan untuk Google Tag Manager, satu container tag bisa diisi lebih dari satu tag dengan masing-masing variabel dan triggernya. Untuk kemampuan multi-deploy, Google Analytics tracking code-nya hanya untuk menjalankan Google Analytics. Sedangkan untuk Google Tag Manager, container tag bisa digunakan untuk menjalankan Google Analytics, Facebook Pixel, dan lainnya secara bersamaan. Sedangkan yang terakhir, perbedaan dari kemampuan reporting untuk Google Analytics yaitu dapat digunakan untuk melihat report dari aktivitas yang dijalankan. Sedangkan Google Tag Manager tidak dilengkapi dengan fitur report. Selanjutnya ini cara kerja Google Tag Manager dengan Google Analytics. Yang pertama, lakukan pendaftaran pada Google Tag Manager, yaitu dapat menggunakan akun Google yang ada atau membuat yang baru. Yang kedua, setelah masuk, dapat mengklik tombol Create Account. Yang ketiga, memasukkan nama akun pilihan ke field account name. Yang keempat, pada langkah container setup, kita dapat memasukkan nama website kita sebagai container name. Di bawah target platform, pilih web, lalu create. Setelah itu, kita akan diminta untuk menyetujui persyaratan layanan untuk Google Tag Manager ini. Klik yes dan pastikan juga untuk mencentang kotak di bagian bawah yang bertuliskan I also accept the data processing terms as required by GDPR. Kemudian kita akan diberikan cuplikan kode pelacakan yang harus kita masukkan ke situs kita. Ada berbagai cara untuk dapat menempelkan kode ke header PHP situs WordPress kita. Setelah berhasil memasukkan cuplikan kode di situs web kita harus menyiapkan tag. Mulailah dengan mengklik New Tag. Kita dapat mengganti nama tag dengan mengklik Field Untitled Tag, kemudian klik icon besar, di mana dengan tulisan Choose a Tag Type to begin setup. Kemudian pilih Google Analytics, Universal Analytics. Selanjutnya, klik menu drop-down di bawah pengaturan Google Analytics dan pilih New Variable. Setelah itu, beri nama pada variabel kita, lalu masukkan Google Analytics Tracking ID kita. Ada lebih banyak pengaturan yang dapat kita pilih. Tetapi kita dapat membiarkannya apa adanya untuk saat ini. Klik Save setelah selesai. Pada langkah selanjutnya, kita harus menyiapkan trigger. Untuk melakukannya, klik icon besar yang bertuliskan Choose a Trigger to make this tag fire.
Untuk penerapan dasar Google Analytics, pilih All Page. Sekarang, cukup klik tombol Save di bagian atas dan kita siap untuk mempublikasikan tag Google Analytics kita. Selanjutnya, kita harus mengirimkan tag yang baru dibuat. Untuk melakukannya, pilih tag dari opsi di sebelah kiri kita, kemudian pilih tag Google Analytics, dan klik tombol Submit. Dan terakhir, kita telah berhasil menerapkan Google Analytics dengan Google Pengelola Tag atau Google Tag Manager. Tag Google Analytics kita akan dijalankan di setiap halaman. Selanjutnya yaitu mengenai Google Tag Assistant. Google Tag Assistant adalah alat analisis tag untuk penginstalan tag situs global. Saat diaktifkan, Tag Assistant akan menampilkan panel debug di browser di bawah konten situs, sehingga kita dapat memeriksa perintah tag situs global yang telah diaktifkan beserta urutannya. Tag Assistant menampilkan data yang diteruskan ke lapisan data dan peristiwa yang memicu pertukaran data tersebut. Tag Assistant juga akan menampilkan hit atau permintaan HTTP dan parameter terkait. Selanjutnya yaitu peran Google Tag Assistant dalam desain situs yang buruk. Dengan merekam perjalanan pengguna, kita berpeluang untuk melakukan perjalanan di jalur yang sama dengan yang diambil pengguna dan melihat apakah mereka mengalami masalah dengan desain situs seperti halaman landing yang tidak relevan dengan iklan atau link yang mengirimnya ke sana. Kedua, pesan ajakan yang tidak tersedia, dan yang terakhir, tata letak halaman atau navigasi keseluruhan yang tidak mengarahkan pengguna ke sasaran yang diharapkan. Selanjutnya itu peran Google Tag Assistant dalam permasalahan implementasi analitik yang buruk. Jika tidak menerapkan analitik yang benar, kita tidak akan mendapatkan data yang benar-benar diperlukan. Dengan merekam perjalanan pengguna, kita dapat melihat tag mana yang diaktifkan dan bagaimana data yang mereka dikumpulkan diproses oleh analitik. Tidak memiliki data yang tepat di analitik dapat berdampak buruk bagi bisnis kita, karena keputusan yang dibuat menjadi tidak efektif atau kontraproduktif, dan kehilangan peluang yang jelas terlihat jika data asli kita valid. Meskipun analitik diagnostik otomatis secara rutin pada properti kita, diagnostik ini memiliki beberapa batasan, yaitu hanya diterapkan pada data yang sudah terkumpul. Jadi data yang rusak atau buruk sudah menjadi bagian dari akun kita. Selanjutnya, tidak dapat melakukan crawling halaman yang diproteksi dengan autentikasi atau dinding login, atau merupakan bagian dari alur halaman dinamis, misalnya proses pembayaran e-commerce. Yang ketiga, tidak memahami struktur situs kita atau cara pengguna bernavigasi di antara halaman. Dan yang keempat, tidak dapat memberitahu kita jika masalah telah diperbaiki hingga lebih banyak data dikumpulkan dan diproses. Dan pada saat itu, kita mungkin telah mengumpulkan lebih banyak data buruk jika perbaikan tidak berfungsi. Selanjutnya, mengenai pencatatan di Google Tag Assistant. Pencatatan Google Tag Assistant adalah bagian dari ekstensi Google Tag Assistant untuk browser Chrome. Ketika pencatatan Google Tag Assistant aktif, kita dapat mencatat tag, peristiwa, dan interaksi untuk rangkaian halaman acak atau situs manapun yang kita kunjungi. Kita dapat menggunakan pencatatan Google Tag Assistant untuk mencatat semua halaman yang membentuk perjalanan lengkap pengguna, bahkan jika sebagian dari perjalanan tidak terjadi di domain primer kita. Misalnya, perjalanan pengguna biasanya dimulai dengan pengguna yang menelusuri web untuk produk kita, lalu mengklik link iklan berbayar atau organik atau tidak berbayar, yang dihasilkan dan mengarahkan pengguna ke situs kita. Pengguna mungkin menelusuri katalog produk, menambahkan item ke keranjang belanja yang mungkin di-hosting di domain yang berbeda, meninjau pesanan mereka, memberikan informasi pengiriman dan pembayaran, mengklik tombol kirim pesanan, dan akhirnya kembali ke halaman terima kasih situs di mana kita mencatat penyelesaian sasaran. Dengan mengaktifkan pencatatan Google Tag Assistant, setiap halaman adalah bagian dari pencatatan, termasuk halaman yang bukan bagian dari situs kita, atau yang dibangun secara dinamis, seperti halaman peninjauan pesanan keranjang belanja. Untuk setiap halaman dalam perjalanan, pencatatan Google Tag Assistant melakukan sejumlah pengujian dan mengumpulkan informasi tentang hasil yang dilaporkan saat pencatatan selesai.
Laporan pencatatan Google Tag Assistant hanya menyertakan data yang dikumpulkan dalam perjalanan kita sendiri. Laporan tersebut tidak dipenuhi dengan informasi dari aktivitas pengguna lain. Kita dapat menyimpan catatan dan menganalisisnya kembali, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan perubahan pada konfigurasi akun analitik dan melihat efek perubahan tersebut dengan menjalankan pencatatan ulang terhadap konfigurasi baru. Tidak perlu mengulangi langkah-langkah pencatatan, hal ini memungkinkan validasi dan perbaikan konfigurasi secara real-time. Saat kita menganalisis kembali catatan, klik dalam catatan tersebut tidak dikirim ke analitik, sehingga data tidak terpengaruh saat kita memecahkan masalah dan memperbaiki konfigurasi. Pencatatan Google Tag Assistant dapat juga meninjau tag di produk Google yang lain dan situs non-Google. Selanjutnya, laporan pencatatan Google Tag Assistant, yaitu pencatatan Google Tag Assistant memberikan dua detail laporan. Yang pertama ada laporan Tag Assistant, di mana laporan ini menampilkan semua tag yang diaktifkan di semua halaman yang kita kunjungi selama sesi pencatatan. Laporan ini termasuk tag Google, misalnya kode pelacakan analitik, tag Google Tag Manager, dan tag pemasaran ulang, Campaign Manager 360, serta tag pihak ketiga atau non-Google yang mungkin berisi atau mengelola tag Google. Yang kedua, laporan analitik, di mana laporan ini menunjukkan bagaimana data yang kita catat akan terlihat ketika diproses oleh konfigurasi analitik kita saat ini. Kita dapat memilih dari semua properti dan tampilan untuk memverifikasi situs dan implementasi analitik. Kita dapat membuat perubahan pada konfigurasi analitik dan dengan mudah menganalisa kembali catatan kita untuk menguji dan menyempurnakan penerapan tersebut. Selanjutnya itu keterbatasan pencatatan Google Tag Assistant. Dari beberapa keunggulan Google Tag Assistant ada juga keterbatasan pencatatan Google Tag Assistant. Yang pertama itu pencatatan yang belum disimpan bersifat sementara, di mana pencatatan akan disimpan sampai kita menutup jendela browser atau memulai pencatatan baru. Selanjutnya, menyimpan catatan hanya mempertahankan bagian analitik, yaitu bagian Google Tag Assistant dan laporan yang terkait tidak disimpan. Kita dapat mencetak laporan ke PDF jika kita akan menyimpannya. Dan yang terakhir, pencatatan Google Tag Assistant saat ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris saja. Ini merupakan sumber-sumber dari presentasi kami. Sekian dari presentasi kami, selanjutnya akan dilanjutkan oleh mengenai demo dari Google Tag Manager oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan live demo Google Tag Manager-nya. Yang pertama, kita search dulu Google Tag Manager di Google. Kemudian kita pilih yang paling atas ini. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, masih kosong karena kita belum ada account-nya. Jadi kita harus membuat account-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita create account untuk membuat akunnya. Nah, di sini account name-nya terserah dan saya membuatnya Food and Health. Untuk country-nya saya pilih yang Indonesia. Kemudian untuk kontainer setup-nya, oh ya sebelumnya kontainer itu saya jelasin, kontainer itu adalah tempat untuk menyimpan satu atau lebih tag secara bersamaan. Dan setiap akun Google Tag Manager ini bisa memiliki beberapa kontainer. Nah, di sini kita bisa membuat kontainer yang diperlukan. Nah, jenis kontainernya ini yang tersedia ada beberapa macam. Di sini target platformnya kayak web, iOS, Android, AMP, sama server. Nah, di sini kontainer name-nya saya pakai website akun web WordPress saya. Ini saya copy, paste nih. Kita ganti www. Nah, kemudian target platformnya saya pilih yang web. Kemudian kita klik create. Kemudian di sini untuk terms of service agreement-nya
kita ini aja centang nih, I also accept, kemudian kita pilih yes. Nah, setelah kita membuat account, kita harus melakukan instalasi Google Tag Manager-nya. Nah, di sini kita akan mendapat kode snippet untuk menginstal Google Tag Manager di website kita. Kode snippet ini akan kita masukkan ke dalam WordPress kita. Jadi langkahnya itu yang pertama, kita ke WordPress. Kita ke dashboard dulu deh. Jadi kita harus jika belum, kita tinggal pilih plugin, terus kita add new. Kemudian kita search aja si tracking kode manajernya. Nah, di sini saya sudah install dan sudah aktif. Jadi, jika belum install dulu si plugin plugin ini, si tracking kode manager ini. Nah, jika udah install, cara masukin kode yang tadi, yang kode snippet tadi, ini kita ke setting, kemudian kita ke tracking kode manager. Nah, yang kode pertama ini yang buat head kita copy, kemudian kita masukin di tracking kode manager ini. Nah, di sini kan masih kosong, jadi kita klik here untuk membuat. Nah, yang pertama yang head tadi saya kasih nama GTM header, kemudian kita paste kode snippet head yang tadi. Kemudian posisi insert the code-nya tetap before head. Terus untuk yang show only on device-nya tetap all. Terus untuk yang where do you want to add this code, saya pilih yang standard code tracking in your WordPress. Dan in which page do you want to insert this code, saya pilih in the wall website. Kemudian kita save. Nah, di sini kita bisa lihat si yang tadi head-nya itu kode snippet-nya di sini sudah aktif. Nah, terus kita ke Google Tag Manager lagi untuk kita copy yang untuk bagian body. Nah, terus kita ke tracking code manager lagi, kita add new tracking code. Kemudian namanya itu saya GTM after body. Kemudian kita paste kode yang body tadi. Untuk posisi insert the code-nya, saya yang after body. Kemudian show only on device-nya all. Nah, untuk where we want to add this code sama yang untuk head ya, standar kode tracking in your WordPress. Sama in which page do you want to insert this code, saya pilih in the wall website, sama seperti yang tadi. Kemudian kita save. Nah, di sini bisa terlihat dua-duanya tracking kodenya sudah aktif, yang di head sama body-nya. Kemudian setelah itu kita harus mengetes nih, apakah Google Tag Manager kita ini sudah terintegrasi dengan WordPress kita. Yang pertama, kita harus install dulu Google Tag Assistant di Chrome. Di sini kita tinggal cari aja cara installnya by Google. Nah, karena di sini saya sudah asisten lagi ini terlebih dahulu. Menginstalnya kita ke localhost WordPress kita, terus kita ke visit site aja. Kemudian kalau udah kebuka nih si site WordPress kita pencet yang ini nih, yang Chrome kita ekstensinya, kita klik, kemudian kita klik Tag Assistant Legacy by Google yang tadi kita udah install. Nah, terus kita kita klik record. Ini kita record. Nanti di record.
Coba kita reload dulu. Dan kita ini lihat lagi. Nah, jika sudah seperti hijau ini, sudah berwarna hijau ya, berarti Google Tag kita sudah terbaca di WordPress kita. Nah, ini ada kodenya, kita bisa cek juga di Google Tag Manager kita nih. Account ID-nya GTM T4K5QC9. Coba kita ke Google Tag Manager kita. Nih ya, GTM T4K5QC9. Sama ya. Nah, kemudian kita submit di Google Tag Manager-nya. Ini publish. Terus kita continue. Nah, di sini sudah terlihat, sudah terbaca inian WordPress kita. Kemudian saya akan menjelaskan menu-menu di Tag Manager ini. Jadi di sebelah kiri ini ada 3 menu, yaitu ada text, tag, trigger, sama variabel. Nih, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama saya akan menjelaskan tag. Jadi yang seperti yang udah jelaskan di PPT gitu ya, tag ini merupakan suatu script yang bisa digunakan untuk memperoleh informasi dari pihak pengunjung website. Selain itu, data ini juga bisa dikirim ke pihak ketiga seperti Google Analytics. Jadi, kalau kita sudah membuat account dan kontainernya, kita bisa mulai membuat tag untuk kontainer kita. Nah, si Google Tag Manager ini menyediakan template teks untuk mempermudah proses. Tetapi kita juga bisa membuat teks kita sendiri, ya kan? Nah, untuk membuat teks untuk kontainernya, kita tinggal pilih New, klik New. Nah, di tag configuration-nya kita tambahkan. Kita bisa memilih tipe tag apa yang kita perlukan gitu. Di sini ada Google Analytics, Google Ads gitu kan. Kemudian kita juga bisa custom yang tidak ada di sini gitu. Nah, setelah itu saya akan ngejelasin si trigger, menu yang kedua nih. Jadi di trigger ini di sini tuh menentukan kapan dan di mana teks ini akan ditambahkan. Jadi nanti setiap tag mempunyai minimal satu trigger yang akan meminta untuk melakukan suatu hal secara detail. Contohnya, misalnya kita ingin mengatur tag mulai bekerja setelah pengunjung website kita ini melakukan klik ke salah satu link yang terdapat di dalam website kita. Nih, coba kita new. Nah, di sini juga banyak kita bisa pilih tipe trigger yang kita butuhkan kayak page view, click, user engagement, sama other, ya kan. Nah, nanti kita bisa sesuaikan. Kemudian yang ketiga pada menu variabel. Variabel itu suatu parameter yang sifatnya itu dinamis, yang mampu menentukan kapan trigger ini trigger kita itu harus aktif gitu kan. Dengan menggunakan variabel, kita juga bisa membuat tag dan trigger pun bekerja beberapa kali pada beberapa tugas yang lebih spesifik. Misalnya, saat ada pengunjung website kita yang menambahkan barang ke dalam keranjang di toko online kita. Nah, di sini juga untuk kita konfigurnya banyak sekali pilihannya. Nah, setiap kali tag aktif, maka data-data dari variabel inilah yang akan dikirimkan ke tracking kode yang digunakan. Udah sih. Jadi, ya bisa kita simpulkan bahwa Google Tag Manager ini memudahkan kita untuk tracking website. Nah, dengan Google Tag Manager juga kita tidak perlu lagi berhadapan dengan coding ketika kita akan melakukan tracking. Kita juga bisa menggunakan berbagai macam kode tracking seperti Facebook Pixel, LinkedIn, Conversion Tag, sampai TikTok Pixel pun. Kita cukup tentukan aktivitas apa yang kita ingin track, kemudian kita juga nentuin jenis tag-nya, tentuin juga variabelnya, dan juga kita tentuin trigger-nya. Dengan begitu, maka aktivitas bisa segera kita track tanpa perlu menuliskan kode coding satu huruf sekalipun gitu. Nah, sekian live demo yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.